Polda Jawa Tengah ungkap 26 kasus TPPO dan mengamankan 33 pelaku. Polrestabes Palembang amankan 5 pelaku dan 3 truk BBM bersubsidi yang dimodifikasi. Polres Grobogan merazia anak pang yang resahkan warga. Selamat petang pemirsa, Presisi Petang kembali hadir edisi Rabu 14 Juni 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga menyiapkan sejumlah informasi lainnya. Salah satunya tradisi pengambilan air suci yang dilakukan oleh Polres Surakarta jelang hari ulang tahun ke-77 Bayangkara dan sejumlah informasi giat personel polisi lainnya. Bersama saya Lydia Rutin Sulu, inilah Presisi Petang selengkapnya. Satreskrim Polres Karimun berhasil menggagalkan penyelundupan pekerja migran Indonesia non-prosedural atau ilegal ke Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang ini, Kasatreskrim Polres Karimun Ibtu Gideon Karosekali menyampaikan bahwa penggagalan pengiriman PMI ilegal menuju Malaysia ini terjadi pada tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada tanggal 12 Juni 2023, sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Bermula dari adanya informasi mengenai rencana akan adanya pengiriman PMI secara ilegal dengan cara non-prosedural melalui Pelabuhan Internasional Tanjung Balai Karimun. Penyidik Satreskrim Polres Karimun menetapkan 2 orang tersangka masing-masing berinisial ML serta mengamankan 3 orang calon TKI ilegal, sedangkan untuk tersangka A berhasil mengamankan 1 orang calon TKI ilegal. ML memberikan fasilitas berupa menguruskan pembelian tiket, kemudian menguruskan untuk dapat berangkat menuju ke Malaysia. Kemudian dari pelaku kita amankan barang bukti yaitu 4 unit alat komunikasi handphone, 1 merek Nokia warna merah, 1 merek Samsung, 1 merek Oppo, dan 1 merek Strawberry warna putih. Terhadap tindakan pelaku dipersangkakan Pasal 81 Junto Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Adapun barang bukti yang berhasil disita dari pelaku berupa 5 unit alat komunikasi berupa handphone, 1 buah dokumen paspor, 1 buah tiket serta uang sejumlah 3,2 juta rupiah. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 81 J83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman kurungan paling singkat 5 tahun dan paling lama 10 tahun penjara. Penyalahgunaan BBM bersubsidi di Palembang, Sumatera Selatan kembali terjadi. Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan 5 pelaku dan 3 mobil truk bermuatan BBM jenis solar bersubsidi yang telah dimodifikasi. Satreskrim Polrestabes Palembang mengamankan 3 mobil truk bermuatan BBM jenis solar bersubsidi dengan total 11.015 liter. Selain itu, ada 5 awak truk yang diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Minyak subsidi ditampung di dalam truk dan dicampur dengan minyak sulingan dari masyarakat. Berhasil melakukan penangkapan 3 unit truk. 3 unit truk yang sudah dimodifikasi di dalamnya. Artinya adalah truk ini fungsinya sebagai penyiasat
untuk seolah-olah pengisian bensin ataupun solar dalam sebuah SPBU, namun ternyata di dalamnya masing-masing truk itu sudah dimodifikasi sehingga di dalamnya ada muatan-muatan tempat penampungan solar. Modifikasi yang dimaksud adalah truk tersebut masing-masing truk dilengkapi dengan pompa, kemudian pompa tersebut dihubungkan dengan satu alat switch yang ada di dekat sopir. Ketika cara kerjanya, sebuah truk akan melakukan pengisian normalnya truk mengisi solar melalui tentunya pada tangki yang ada. Kemudian ketika solar sudah dimasukkan, kemudian tangki sudah penuh, ada switch yang ada di depan sopir. Jika switch itu ketika diklikkan akan membantu kerja pompa, sehingga pompa itu nanti akan melakukan penyedotan dari tangki yang tadi diisi dinaikkan ke masing-masing tabung yang ada di atas truk tersebut. 3 truk masing-masing sudah dimodifikasi. Ada pompa yang dihubungkan dengan alat switch di dekat sopir saat pengisian tangki penuh lalu disedot kembali masuk ke dalam tandon yang berada di atas bak truk. Modus operandi para pelaku yakni oknum pegawai operator SPBU bekerja sama dengan 3 sopir truk. Selain itu, tersangka juga membeli barcode Pertamina dari orang lain yang kemudian digunakan pelaku untuk membeli BBM jenis biosolar subsidi di SPBU. Dari Humas Polrestabes Palembang, Polda Sumatera Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke kasus TPPO. Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap 26 kasus TPPO dan mengamankan 33 pelaku. Dari kasus TPPO yang diungkap terdapat 1.305 orang korban yang sebagian ke luar negeri dengan visa wisata. Dalam kurun waktu 1 minggu dari tanggal 6 hingga 12 Juni 2023, Polda Jawa Tengah mengungkap 26 kasus tindak pidana perdagangan orang. Dari 26 kasus TPPO, Polda Jawa Tengah mengamankan 33 tersangka. Para tersangka terdiri dari 23 pelaku perorangan dan 10 pelaku atas nama perusahaan. Para tersangka ditangkap setelah memberangkatkan pekerja migran secara ilegal di Magelang, Demak, Jepara, Brebes, serta beberapa wilayah lain di Jawa Tengah. Para pekerja migran berangkat tidak disertai dengan dokumen pendukung yang sesuai. Mereka dijanjikan bekerja di Singapura, Malaysia, Eropa, dan Amerika. Dari total 1.305 korban, 1.237 diantaranya sudah diberangkatkan. Ada 33 tersangka dan korbannya ada 1.305 orang yang sudah berangkat ke luar negeri itu ada 1.137 orang dan yang belum berangkat ada 168 orang. Motif daripada seluruh tersangka bisa dikatakan semuanya sama, untuk mencari keuntungan dari kegiatan untuk mengirimkan masyarakat kita ke luar negeri. Banyak masyarakat kita yang pada awalnya dijanjikan untuk diberikan pekerjaan di negara luar, apakah dipekerjakan sebagai anak buah kapal, kemudian dipekerjakan sebagai karyawan di perusahaan, kemudian juga dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga. Namun banyak pula yang didapatkan oleh Polda Jawa Tengah bahwa di dalam proses pemberangkatan ini banyak yang menyalahi aturan. Adanya ketidaksesuaian antara visa dan paspor. Mereka diberangkatkan dengan tujuan untuk dipekerjakan, namun visa dan paspornya menyebutkan bahwa mereka berangkat untuk kegiatan wisata. Sebelum diberangkatkan, korban terlebih dahulu ditampung di Jakarta. Tim Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan
pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Seperti apa informasi pantauan lalu lintas pada hari ini? Kita segera bergabung dengan Bribtu Denada yang saat ini berada di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Silahkan Bribtu Denada dengan laporannya. Ya baik, terima kasih Lydia dan sahabat Polri, di mana lalu lintas sore hari ini dari arah Kampung Melayu maupun Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan dalam situasi ramai cenderung tersendat sudah terlihat peningkatan volume kendaraan. Sedangkan untuk lalu lintas dari arah sebaliknya dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan ditemukan dari Jalan Abdullah Syafi'i dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Tebet. Sehingga untuk lalu lintas yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Basuki Rahmat sudah terlihat peningkatan volume kendaraan. Dan perlambatan kecepatan kendaraan terjadi imbas adanya pekerjaan galian saluran box culvert yang dimulai dari tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan 30 November 2023. Dihimbau atau disarankan untuk menghindari Jalan Asem Baris dan Jalan K. Haji Syafi'i pada pukul 20.00 sampai dengan 05.00 waktu Indonesia Barat. Kami juga menghimbau untuk kendaraan roda 2 untuk tidak melawan arus karena akan menambah ketersendatan juga rawan akan kecelakaan. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Tebet maupun dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Kampung Melayu dalam situasi ramai lancar, perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang jembatan penyeberangan dan selepasnya dalam situasi ramai lancar. Lalu lintas didominasi oleh kendaraan roda 2. Kendaraan maju dengan kecepatan berkisar 30 hingga 35 km per jam. Selanjutnya untuk lalu lintas dari arah Kampung Melayu yang akan mengarah ke Cawang dalam situasi ramai lancar. Dihimbau untuk para pengendara untuk jaga batas aman kecepatan kendaraan Anda dan saling menghormati sesama pengguna jalan.
Berikutnya untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Cililitan dalam situasi relatif lancar. Arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kampung Melayu maupun yang akan mengarah ke Jalan Dewi Sartika dalam situasi ramai lancar pada sore hari ini. Dihimbau untuk para pengendara untuk selalu tertib dalam berlalu lintas, juga ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi selengkapnya Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Salam presisi, kembali ke Ledia di studio, silakan. Terima kasih Bribtu Dinada atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Salah satu tugas polisi di tengah masyarakat adalah pembinaan dan pengayoman selain penegakan hukum. Inilah yang dilakukan Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah. Pembinaan yang dilakukan adalah mengajak ibadah bersama dan juga membersihkan rumah ibadah dan taman makam pahlawan kepada anak-anak punk yang sebelumnya terjaring razia. Pemandangan tidak biasa terlihat saat waktu sholat zuhur di Masjid Baitur Rahman, Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah. 5 anak dengan penampilan nyentrik ala punk ditambah tato di badan tampak berada di antara para jemaah yang menunaikan sholat. Kehadiran anak-anak muda di Masjid Baitur Rahman ini adalah salah satu bentuk pembinaan yang dilakukan Polres Grobogan kepada anak-anak yang sebelumnya terkena razia ini. Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan mengingatkan agar menjauhi tindak kejahatan dan lebih mendekat ke agama. Kita mengajak teman-teman dari anak-anak PAN, jadi komunitas PAN ini kebetulan memang mereka ada juga di wilayah Kabupaten Grobogan ini, kemudian ada juga yang menampung karena memang sebagai kemanusiaan. Jadi anak PAN ini beberapa kali mendapat penolakan dari warga karena memang ada beberapa kejadian termasuk penganiayaan yang ada di Kota Purwodadi. Jadi Polres Grobogan tetap penegakan hukum terhadap mereka-mereka yang melakukan tindak pidana, namun demikian untuk yang lain kita laksanakan pembinaan. Selain diajak untuk sholat berjamaah, salah satu pembinaan yang dilakukan adalah dengan mengajak mereka membersihkan tempat ibadah dan taman makam pahlawan Kusuma Bakti Purwodadi. Tim Humas Polres Grobogan, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presiden Joko Widodo membuka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2023 di Gedung Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Jakarta. Dalam sambutannya saat membuka Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2023, Presiden Jokowi menekankan pentingnya pengawasan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah APBD secara produktif untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ya tadi kan sudah saya sampaikan, memang orientasinya harus sudah dirubah. Dari orientasi prosedur ke orientasi hasil, dilihat hasil akhirnya itu konkret atau enggak, itu aja yang dioptimalkan itu. Juga cara penganggaran baik di kementerian lembaga maupun di APBD provinsi, kabupaten, kota juga sama. Jangan sampai sebuah anggaran itu 80% untuk perjalanan dinas, untuk rapat-rapat. Jadi konkretnya tidak muncul. Itu yang saya sampaikan tadi tidak optimal, yang disampaikan Pak Kepala BPKP tidak optimal di situ. Untuk itu Presiden Joko Widodo menekankan orientasi pengawasan penggunaan APBN dan APBD harus diubah dari orientasi prosedur menjadi orientasi hasil akhir. Presiden pun menilai bahwa masih terdapat perencanaan penggunaan anggaran yang perlu dioptimalkan. Presiden Jokowi menambahkan untuk dapat bersaing dengan negara-negara lain, sebagian besar anggaran harus digunakan untuk kegiatan yang konkret sehingga hasilnya lebih produktif. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.
informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan.
Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. From Divisi Humas Polri Building Jakarta, Anda bersama Polri Radio. Download aplikasi Polri TV Radio di Google Play dan App Store atau follow sosial media @Polri TV Radio. Polri Radio, transparansi informasi dan terpercaya. Informasi terhangat dari tanah air. Perselisihan antar warga kerap terjadi karena kesalahpahaman. Salah satunya tentang perbedaan penentuan batas lahan sawah, seperti yang diperdebatkan oleh dua warga Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Untuk mencari solusi atas permasalahan ini, Babin Kamtibmas Polsek Baibunta, Polres Luwu memediasi kedua warga yang berselisih. Aibda Syamsu Bahri harus membawa dua warga Luwu Utara ini ke sawah yang mereka perdebatkan. Kedua warga berdebat tentang penentuan batas lahan sawah.
Cara ini dilakukan oleh polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtibmas di Polsek Babuanta setelah upaya mediasi di kantor desa tidak menemukan titik temu. Sama-sama kita menggali. Nah makanya solusinya nih bagaimana? Tidak bisa dimiliki itu pari karena batas. Begini pembicaraannya tadi. Ya, sudah mendengar keputusan tadi. Itu parit, Bapak mau bikin parit sendiri. Ya, makanya. Setelah saling menyampaikan pendapatnya, kedua warga yang berselisih ini akhirnya mencapai kesepakatan. Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan memasang patok batas lahan yang disaksikan Babin Kamtibmas, Babinsa, dan aparat desa. Tim Humas Polsek Polres Luwu Utara, Polda Sulawesi Selatan melaporkan untuk Polri TV. Sejak saat ini sudah diputuskan, ya, tidak ingin lagi bahwa begini lagi, begitu lagi. Dalam rangka Hari Bayangkara, Polresta Surakarta bersama Brimob Yonce Pelopor Polda Jawa Tengah menggelar tradisi pengambilan air suci untuk penyucian Pataka Polda Jawa Tengah di mata air Sumur Sangga di Keraton Kasunanan Surakarta. Kegiatan pengambilan air suci ini dipimpin oleh Wakapolresta Surakarta, AKBP Catur Cahyono Wibowo, didampingi Danyon C. Pelopor Kompol Langgeng Sugito, dan dihadiri oleh seluruh pejabat utama Polres Surakarta. Air suci ini kemudian dibawa menuju Polda Jawa Tengah oleh Wadanyon C. Kompol Langgeng Sugito. Air suci ini diambil dari tempat bernama Sumur Songo. Sumur ini terletak di halaman Museum Keraton Surakarta. Pengambilan air suci ini merupakan salah satu bentuk rangkaian dari pemuliaan nilai-nilai Tribrata dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-77 Bayangkara, di mana pengambilan air suci ini nantinya akan digunakan sebagai kegiatan penyucian panji-panji Polri di tingkat Mabes Polri maupun Pataka pada tingkat Polda. Tim Humas Polres Surakarta melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali. Informasi terhangat dari tanah air. Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia, tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat, yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa.
elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silahkan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Dumas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama, dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya.
Polres Grobogan Polda Jawa Tengah menggelar lomba polisi cilik dan patroli keamanan sekolah. Lomba yang berlangsung selama 3 hari ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pelajar seperti sikap disiplin dan mandiri. Bagus bagi seluruh yang ada di aktivitas. Bertempat di gelanggang olahraga Bung Karno Purwodadi, Polres Grobogan Polda Jawa Tengah menggelar lomba polisi cilik tingkat sekolah dasar dan lomba patroli keamanan sekolah tingkat SMP. Kegiatan ini dibuka oleh Kapolres Grobogan AKBP Dedi Anung Kurniawan. AKBP Dedi Anung berharap kegiatan ini memberikan dampak positif bagi anak-anak. Hari ini Polres Grobogan beserta rekan-rekan Satlantas Polres Grobogan melaksanakan lomba PKS dan juga Polcil. Jadi peserta Polcil ada 8, kemudian PKS seluruhnya SMP dan juga SMA yang sederajat ada 20 peserta dari seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Grobogan. Kita juga bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan juga Dinas Prawisata. Jadi mudah-mudahan dalam lomba Polcil dan juga PKS kali ini dalam rangka Hari Bayangkara yang ke-77 tahun 2023 kita bisa menjaring sekolah-sekolah yang berprestasi baik dari sisi Polcilnya maupun dari PKS-nya. Mudah-mudahan ini ke depan para peserta lomba menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Saya berpesan kepada para peserta sekalian bahwa mereka yang sudah memilih ekstrakurikuler Polcil maupun PKS ini tentu mereka adalah pemilik kepribadian yang disiplin dan juga pantang menyerah. Jadi saya pesankan kepada mereka bahwa untuk sukses ke depan para pelajar tidak hanya berprestasi dari sisi pelajaran, tentunya mereka juga harus mempunyai karakter-karakter yang kuat seperti karakter jujur, disiplin, dan juga tetap taat beribadah. Lomba polisi cilik dan lomba patroli keamanan ini berlangsung dari tanggal 14 hingga 16 Juni 2023. Tim Humas Polres Grobogan Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Untuk memenuhi kebutuhan darah di Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan aksi donor darah bertempat di Aula Arya Dharma. Aksi sosial ini menargetkan 500 kantong darah. Dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-77, Polda Kalimantan Tengah mengadakan kegiatan donor darah di Aula Arya Dharma Polda Kalteng. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memenuhi kebutuhan darah di Kalimantan Tengah dengan target 500 kantong darah. Sebagai bentuk pengabdian Polri kepada masyarakat, Polda Kalimantan Tengah mengadakan donor darah ini setiap 3 bulan sekali. Ada minum obat-obatan Oh, yang pakai timbangan itu. Oh, sudah. Bakti sosial ini diikuti oleh TNI Polri, Bayangkari, dan masyarakat umum. Tim Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Informasi terhangat dari tanah air.
Tugas utama Korps Bayangkara adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat hingga ke penjuru Nusantara. Kami adalah sahabat seluruh masyarakat Indonesia tanpa membeda-bedakan. Termasuk mereka, anak-anak yang lahir istimewa dengan keterbatasannya. Mereka adalah manusia kuat yang tidak kenal kata menyerah. Mari bergandengan bersama, ulurkan kasih. Mereka adalah kita, generasi bangsa. Tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE telah resmi diluncurkan secara nasional 23 Maret 2021. Perangkat ETLE secara otomatis menangkap pelanggar lalu lintas yang dimonitor dan kemudian diidentifikasi data kendaraan menggunakan ERI. Surat konfirmasi dikirim ke alamat publik kendaraan bermotor atau via SMS untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi. Penerima surat memiliki batas waktu sampai dengan 5 hari untuk melakukan konfirmasi melalui website atau datang ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum. Setelah pelanggaran terkonfirmasi, diterbitkan tilang dengan kode BRI Virtual Account yang bisa dibayarkan menggunakan SMS Banking, M-Banking, ATM, atau ke bank langsung. Batas pembayaran tilang 7 hari semenjak proses konfirmasi. Mari kita wujudkan lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar demi kebaikan kita semua. Silakan Anda memasukkan nomor induk kependudukan dan masukkan huruf dan angka yang sesuai dengan kolom kode CAPTA. Kemudian tekan tombol pengaduan. Silakan dilanjutkan dengan mengisi nomor handphone dan alamat email yang aktif Anda gunakan. Terdapat 2 pilihan tujuan, yaitu Mabes dan Polda. Sedangkan tujuan Polres akan diakomodir melalui Poldanya. Silahkan masukkan nama dan alamat terlapor untuk mempermudah proses pelaporan Anda. Serta jangan lupa melampirkan dokumen penunjang laporan tersebut. Tekan tombol kirim aduan. Terima kasih, laporan Anda sudah kami terima. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan yang sudah Anda buat, Anda dapat melakukan monitoring dengan cara menekan tombol cek status. Masukkan username berupa nomor induk kependudukan dan password yang telah dikirimkan melalui email yang sudah Anda daftarkan. Di dalam halaman dashboard, Anda bisa mengetahui berapa kali Anda sudah membuat laporan, informasi konsultasi, tujuan aduan Anda, isi dari aduan Anda, serta status aduan. Dalam halaman detail laporan, Anda bisa mengetahui semua data yang sudah dimasukkan. Apabila Anda ingin mencetak laporan, silakan tekan tombol print laporan. Untuk mengetahui perkembangan pelaporan, Anda dapat memonitor setelah mendapatkan hasil laporan dari admin Humas Presisi. Apabila Anda merasa memerlukan konsultasi, silakan isi form konsultasi agar dapat berkomunikasi secara online dengan admin. Kami hadir untuk melayani serta mempermudah proses pengaduan Anda. Terima kasih. Sebenarnya, boleh nggak sih kita mengkritik di sosial media? Jadi takut mau komen apa-apa di sosial media? Pastinya boleh aja sih. Mungkin kitanya aja yang nggak tahu aturan mengkritiknya. Halo Sobat Polri, mau tahu tips cara mengkritik di sosial media? Simak penjelasan berikut. Pertama,
dilarang secara sengaja menyebarkan komentar berita bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen. Kedua, dilarang secara sengaja menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu. Ketiga, dilarang mengancam kekerasan dan menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Jadi, mengkritik itu boleh. Sampaikan kritik yang bukan mengandung hinaan, hasutan, pencemaran nama baik, atau tindakan-tindakan tercela lainnya. Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtibmas Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua melakukan kegiatan polisi mengajar atau polisi piajar sebagai bentuk membantu pengajaran yang dilakukan oleh polisi di wilayah Papua. Selain itu, Bribka Hamdani juga membagikan 200 buku cerita dan buku pelajaran di wilayah pedalaman Papua. Bribka Hamdani Ismail, Babin Kamtibmas Wonggi, Polres Mapi, Polda Papua melakukan kegiatan polisi mengajar atau polisi piajar sebagai bentuk membantu pengajaran yang dilakukan oleh polisi di wilayah Papua. Giat polisi piajar ini dilakukan oleh Bribka Hamdani Ismail dengan mendatangi SMPN 1 Pasue dengan mengajar dan membagikan 200 buah buku cerita dan buku-buku pelajaran. Anggota Babin Kamtibmas bersama PLT Kepala Sekolah SMPN 1 Pasue Hendrik Latu membuat inovasi di sekolahnya dengan membuat jam literasi bagi para siswa. Bribka Hamdani Ismail menggalang donasi buku bekas layak pakai yang dibagikan untuk para pelajar yang berada di pedalaman Papua. Buku donasi tersebut hasil dari donasi para anggota Polri maupun pegawai yang berdomisili di Kabupaten Mapi. Buku tersebut diserahkan kepada pihak sekolah. Bribka Hamdani Ismail berpesan agar para siswa memanfaatkan buku tersebut dalam menunjang pendidikan selama proses belajar mengajar di sekolah. Dari Humas Polres Mapi, Polda Papua, melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Presisi Petang hari ini. Saya Lydia Rutin Sulu, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat petang, salam presisi.